Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini karena masih masa pandemi, walaupun ini maskeran dipakai aja ya. Oke ya, Mas, pakai maskernya dipakai aja ya. Iya, kan prosedurnya begitu. Nanti nggak enak dilihatin. Oke. Hari ini kita ngobrolin tentang yang namanya input output ya, input output komputer. Ada Mas harusnya tadi ya, ini ada yang tanya nih, ada kodenya nggak ada? Materinya sudah saya share di link di Waskita, silakan dicek aja nanti. Ya, di situ sudah saya kasih slide-nya. Jadi kalau nanti mau tanya slide-nya seperti apa, ambil aja. Termasuk input sama output komputer. Kalau saya jelaskan secara teknis, maka pembahasannya pasti banyak sekali. Ya, maka seperti biasa saya bahasnya secara sedikit-sedikit, kemudian kita bahas pertanyaan. Jika nanti ada yang mau ditanya, silakan tanya langsung, gitu ya. Nah, pada dasarnya kita ngomongin input dulu. Input ataupun output komputer sebenarnya berhubungan langsung dengan yang namanya lingkungan kita sendiri. Lingkungan ya, environment kita masing-masing di luar sistemnya. Ya, di mana di luar sistem itu kita kan menggunakan namanya kita ada di dunia analog. Kita di dunia, sedangkan komputer ada di dunia digital katanya. Maka perlu sebuah perangkat yang bisa menerjemahkan atau menjadi alat bantu agar si komputer secara komputer mampu untuk mengolah data yang dari analog tersebut. Ya, contoh, kalau Anda menulis ya, perlu perangkat tambahan ya. Contohnya adalah keyboard. Nah, keyboard tersebut walaupun kita menggunakannya secara analog diketik misalnya, maka tapi inputan yang ada di dalam tombolnya akan berupa kode biner yang kita sudah bahas kemarin dalam bahasa ASCII ya. Nah, itu yang nanti terjadi. Nah, inputan itu sendiri secara analog kita kan memang butuh itu ya. Ada yang langsung, ada yang input yang tidak langsung. Input yang langsung maka biasanya langsung diolah prosesnya. Jadi konsepnya adalah dari lingkungan environment lewatin alat, dari alat akan menerjemahkan langsung diproses, maka masuk sama ke output. Jadi terlihat ke kita. Jadi kita ngerti bahasanya gitu. Jadi kita yang ngerti. Namun kalau tidak langsung maka inputnya masih perlu proses lagi. Inputnya masih berproses. Contohnya biasanya terjadi pada sebuah sistem yang kompleks. Contoh searching di googling. Di Google itu outputnya apa sih? Outputnya tahu nggak apa? Kalau di Google Anda ketik apa gitu kan inputnya kan manual tuh pakai kita kan. Ya kan udah input tuh dari informannya kita. Outputnya apa? Bentuknya apa? Hah? Bentuknya? Gak mau jawab aja sebisanya. Apa Mas? Hah? Inputnya apa? Outputnya sorry, outputnya apa? Nama web, oke. Spesifik, Mbak? Kata kunci, ya kata kunci yang kita cari gitu ya. Baik. Pada dasarnya adalah bentuknya teks ya. Betul. Tapi benar kata Mbaknya, kata kunci jangan juga bentuknya dalam bentuk web ya. Pertanyaannya adalah jika kata kunci yang dipakai itu sama, punyanya Mas siapa? Mas Marlo, menggunakan HP-mu dengan punyanya Mbak yang di belakang, pakai HP-nya Mbaknya, apakah sama hasilnya? Sama apa beda? Pernah nggak ngetes gitu? HP-nya dua, kata kuncinya sama, searching, hasilnya sama nggak? Belum pernah juga? Belum ya? Biasanya cenderung akan berbeda. Itu diadaptasi dengan kebiasaan kita searching. Nah, itu bisa jadi salah satu contoh input tidak langsung. Kenapa? Karena kita nginputin, diproses ulang, hasilnya diproses kembali. Banyak yang diproses, ya. Hasilnya sebelum diproses ke utama, diproses ulang. Nah, gitu. Dia akan melihat profilnya kita, Anda sering searching apa. Kalau Masnya sering searching olahraga, maka munculnya seringnya kata kuncinya berhubungan sama olahraga. Mbaknya ngomongin tentang kecantikan, pasti ngomongnya kecantikan, betul ya? Pernah nggak sih ngerasa Anda pernah nyari cuma sekali tapi muncul terus gitu ke iklannya? Pernah nggak? Saya kemarin nggak gitu. Pernah gitu? Pernah ya teman-teman ya? Pernah Pak.
Terakhir saya itu cari tentang tenis meja mas, baru cuma searching sekali, muncul iklannya setiap kali aja muncul. Nih apa nih? Ya beda ya, nah tuh bisa. Ya betul, ya, ini saya taruh sini aja biar kelihatan. Nah, baik kita bahas, kalau kita bahas satu persatu tentang teknis dan sebagainya akan agak lama, maka saya akan cepat saja ngomongin tentang device ini. Pertama adalah keyboard. Ini sudah tahu nih semua. Keyboard tentunya adalah papan ketik di mana semuanya ada tutusnya. Jenisnya berdasarkan dengan susunan abjadnya. Ingat ya, susunan abjadnya. Ada QWERTY, default, alphabetic, clock, burst, numeric dan seterusnya. Mungkin ada yang lain nantinya. Ini apa? Ini adalah populer aja sih. QWERTY kepopuleran aja di belahan negara sini. Mungkin negara bagian kita populernya adalah QWERTY. Bisa jadi di negara lain atau negara bagian lain bisa menggunakan keyboard atau layout yang berbeda. QWERTY saja mempunyai banyak layout. Contoh aja nih, saya pernah beli laptop bekas tuh, bekasnya katanya dari Jepang, tapi keyboardnya keyboard Eropa. Bedanya mana? QWERTY-nya sama, susunan karakternya yang agak beda. Pernah ngerasa nggak? Pernah pakai keyboard gitu, tiba-tiba habis diinstal ulang, tombol add-nya berpindah tuh, yang sering kayak gitu tuh. Tombol add-nya kan ada di nomor 2 tuh. Shift nomor 2 kan? Nah, itu tiba-tiba pindah di titik koma ya. Biasanya yang sering install ulang tuh kayak gitu tuh. Pernah gitu? Nah, itu layoutnya layout Eropa, Mas. QWERTY namun layoutnya layout Eropa, US UK kalau nggak salah. Bukan yang US yang British itu, yang US biasa gitu, AS. Nah, itu karena memang layoutnya berbeda. Tapi QWERTY memang. Nah, yang berbeda itu. Kalau secara teknis, kalau yang lagi beredar sekarang ada yang jenisnya pakai membran, yang umum biasa dipakai, yang harganya murah-murah itu juga. Ada yang juga pakai mekanik, ya mungkin sudah tahu bedanya. Membran satu tombol disatuin dalam satu membran, kalau mekanik satu tombol satu. Ini mekanik. Kemudian ada mouse, ya mouse ini sudah lama ya. Yang pertama adalah mouse optik, ada yang trackball. Yang paling lama trackball sebenarnya. Dulu mouse itu pakainya roda sebenarnya. Kemudian dimodifikasi menggunakan bola yang menggerakkan mechanical di dalamnya. Ada roda di dalamnya yang digerakkan. Kemudian setelah itu optik. Optik itu berarti pakai cahaya ya, seperti yang sering dipakai sekarang, murah. Kalau yang 3 sampai 5 ini adalah jenis koneksinya, serial, PS2. PS2 sih sebenarnya juga serial, cuma bentuknya berbeda. Kemudian ada USB sama ada wireless. Wireless diingat nggak cuma pakai WiFi. Bluetooth pun juga wireless. Hati-hati ya. Wireless apa aja? WiFi, Pak. Udah gitu doang, jangan. Wireless itu ya banyak. Infrared pun juga dibilang wireless. Ya, Bluetooth juga wireless. Jangan salah. Baik, kemudian ada joystick. Ya ini sebenarnya perkembangannya dari apa? Gabungan dari beberapa tadi ya, tombol sama mouse sebenarnya. Ya, dia pakainya joystick stick gitu ya. Ini punyanya Xbox. Baik, kemudian ada scanner. Nah, scanner ini ya namanya juga scan ya, namanya mengcopy dari barang yang flat ya, yang bisa di-scan ya ke dalam bentuk digital. Ya, caranya ngambilnya pakai cahaya dia. Cahaya itu nanti ditembusin dibacakan ke bendanya kembali dalam bentuk yang seperti apa, nanti dia membacanya seperti itu. Jadi misalnya kalau warnanya gelap nanti akan dianggap sebagai 0, maka disimpan sebagai 0. Nah, dibentuknya dalam bentuk matrik. Kemudian disusun ulang, akhirnya terbentuk seperti yang kita lihat seperti biasanya. Nanti kita bahas yang lanjut ya. Kemudian ada CD-ROM ya, atau DVD-ROM, ini kurang DVD-nya. Jadi untuk membaca kepingan DVD atau CD. CD-ROM tidak bisa digunakan untuk membaca DVD. Namun kalau DVD-ROM masih mampu untuk membaca CD. Ingat ya. Yang membedakan adalah sinar yang dipakainya adalah pembaca dari si plat CD-nya. CD biasanya menggunakan CD-ROM biasanya menggunakan laser merah. Kalau DVD dia biasanya menggunakan laser biru. Bedanya di mana? Kalau laser biru dia lebih kecil mikronnya daripada yang merah. Itu sebabnya CD, kepingan CD dan kepingan DVD punya ukuran yang sama, namun
kapasitasnya berbeda. Yang satunya sampai giga, yang satunya cuma mega ya, 700 MB kalau nggak salah maksimal. Benar ya? Ya karena alat penulisnya lebih kecil. Yang satunya dipakainya jarum, yang satunya pakai paku. Ya kan beda jauh kan? Yang satunya walaupun ukurannya sama. Jadi cara penyimpanannya begitu. Yang satunya ada barcode. Ini mirip seperti konsepnya hampir mirip sama scanner, hanya saja dia lebih simple. Karena yang dibaca hanya hitam, gelap dan terang saja. Pakainya UV ya, sinar ultraviolet. Kalau yang kan pakainya optik. Light pen, nah ini light pen. Light pen ini seperti kayak bayangannya adalah sinar laser yang menggerakkan mouse di layar. Namun kalau sekarang berkembang menjadi yang namanya drawing pad. Ini sudah ada ya. Aduh, ada drawing pad ya. Ada yang biasa nyebut ini apa ini kalau drawing pad? Pen tablet. Ada yang bilang pen tablet ya. Oke, ada. Kalau saya bilangnya drawing pad saya. Kalau drawing pad pasti harus lengkap sama pensilnya kan ya. Baik. Inputan di sini enggak cuma hanya satu atau padnya saja, pen tablet boleh. Ya. Ini berbeda dengan yang touchscreen, beda dengan touchscreen ya. Ingat, ini beda dengan touchscreen. Karena yang teknologi yang digunakan di Apple, di beberapa tab yang premium, dia menggunakan active pen, di mana light pen yang menjadi dasarnya. Active pen berbedanya adalah dia memiliki pressure. Dia punya pressure. Jadi punya nilai pressure. Jadi kalau ditekannya terlalu tinggi maka ada nilai yang berbeda daripada yang tidak menggunakan tekanan tinggi. Nah itu yang menjadi dasar di sini dan ini menjadi input sekarang yang kita lihat menjadi pen tablet atau drawing pad biasanya. Saya bilangnya drawing pad. Oke, itu light pen. Yang terakhir ada mikrofon ya untuk input. Ini menggunakan untuk mengambil suara analog di luar dengan cara menggerakkan membran tipis ya, membran tipis di dalamnya. Mikrofon ya, secara teknis perangkatnya bisa digunakan untuk input ataupun output. Ini ada yang tanya, Pak, ada po yang antara input sama output jadi satu? Ada, secara teknis perangkatnya bisa digunakan itu. Karena gini, perangkat yang ada di mikrofon yang sekarang saya pakai dengan output yang sekarang Anda dengar itu sama. Membrannya sama, satu membran ada kumparan di tengahnya magnet, sama di sini. Cuma yang sini lebih kecil, yang sana lebih besar. Yang di sini lebih fokus kepada yang mana yang Anda dengarkan aja lah. Speaker di komputer, di handphone itu sama. Hanya saja jadi pakai satu. Ya itu beda ini Mas nanti. Beda data aja, sebenarnya sama, ya, intinya sama. Jadi kalau yang mikrofon itu lebih kecil untuk menangkap suara yang lebih fokus, kalau yang gede ya outputnya untuk melebarkan jangkauan atau menguatkan daya dari si sinyal suaranya. Intinya di situ ya. Yang terakhir ada Kinect, ini yang menjadi tiba-tiba masuk list sebagai input ya karena kejeniusan saya bilang sih, karena sebenarnya ini hanya konsep dari pengenalan pola di mana dia bisa mengenali gerakan kita, gestur tubuh kita dan diterjemahkan dalam bentuk aksis atau gerakan di mouse ya. Ini dipakai pada game konsol Xbox ya namanya, Xbox ya, di mana Xbox perusahaannya Microsoft kayaknya sudah nggak disupport lagi ya sekarang. Nggak tahu kenapa alasannya, saya belum baca lagi ya. Jadi kita kalau mau ngegame sambil olahraga pakainya ini Kinect gitu ya, dia membaca gerakan. Oke, sampai sini input ya, tentang input. Kalau masalah output ini gampang aja, ini banyak slide-nya, nanti kalau saya bahas semua nanti takutnya kurang kurang lama ya. Karena kalau output hanya ada tiga kategori, gambar, suara, cetakan. Anda sudah tahu itu. Kalau gambar mesti ngomongin monitor sama proyektor. Proyektor itu bedanya hanya gambarnya ditembakkan kembali. Ya, teknologinya ada LCD sama DLP kalau nggak salah ya, digital ILP apa saya lupa namanya.
Ada dua itu, kemudian ada speaker, ada suara ya pakai speaker dan sama printing ya, ada printing. Oke, itu ini cuma ngomongin sejarah dan sebagainya, nanti Anda bisa baca ya. Baik, saya masuk ke pertanyaan, saya baru bahas lebih enak nih kalau dibahas di sini. Teksnya mana? Online teks. Baik. Ini kalau ada yang mau chat langsung tanya aja ya. Online teksnya, siapakah pertanyaan pertama nih? Waduh, banyak pertanyaannya nih. Pertanyaan pertama, saya membaca yang sampai pada blogger output komputer ada beberapa jenis keluaran seperti gambar dan cetakan pada gambar. Apakah untuk jenis seperti webcam atau virtuality juga termasuk dalam jenis output? Karena secara tidak langsung mungkin hampir sama seperti proyektor. Ya, untuk webcam ya. Kalau webcam itu berarti kan masuknya ke input, dia masuknya ke kamera berarti ya. Dia masuknya ke kamera. Belum saya masukkan tadi output. Atau kalau ngomonginnya virtual reality, nah ini nih ngomongin virtual reality. Virtual reality itu sebenarnya gabungan dari banyak hal yang kita sudah dapat secara basic. Monitor, suara, ya gambar ya, kita dapat gambar sama suara. Ya, setelah itu objek pun itu juga masuknya dalam bentuk suara. Karena secara gamblang virtual reality kan memvirtualkan apa yang ada di sekitar kita sebenarnya. Dan kita seolah-olah masuk ke dalamnya. Ini seolah-olah, ini ilusi optik sih sebenarnya. Kita cuma tinggal lihat layar yang lebih dekat dengan kita dan menghalangi pandangan yang secara environment di sekitar kita ada. Maka seolah-olah kita ada di situ. Ya makanya kalau orang mainnya virtual reality itu kayak nggak kelihatan kemana-mana, tiba-tiba jatuh. Karena memang environmentnya atau lingkungan luarnya di disable ya kan, nggak kelihatan. Output ya itu kalau itu sama kayak ngomongin tentang hard disk sama cloud. Pak, cloud hard disk, cloud device sama penyimpanan cloud sama hard disk bedanya apa? Yang satunya penyimpanannya beneran, yang satunya layanan. Ini sama ini, kayak gini. Jadi virtual reality itu cuma sebuah layanan yang yang sudah ada sebenarnya, output, monitor sama suara itu misalnya kita. Sentuhan juga nanti katanya sudah mulai muncul. Oke, gitu ya Mas ya. Mas apa Mbak nih yang tanya nih? Permana ya. Oh ini ada lagi yang tanya banyak. Dalam smartphone terdapat perangkat touchscreen yang digunakan sebagai perangkat input tetapi juga menjadi output. Pertanyaannya apakah touchscreen lebih dominan ke perangkat input atau output? Input jawabannya. Jadi jangan terpaku sampai gini. Pak, ada loh perangkat yang menjadi output sama input. Printer yang ada scannernya, nah gitu kan. Ya kan? Ada yang komplain gitu tadi di kelas. Apakah itu juga input sama output, Pak? Enggak, itu dua device yang berbeda disatuin. Sama juga dengan touchscreen. Touchscreen itu dua device yang berbeda disatuin. Yang satunya pakai membran tersendiri, yang satunya layarnya sendiri. Ada kan handphone yang tiba-tiba touchscreen-nya mati, tapi layarnya nyala? Ada kan? Nah ya, karena memang device-nya berbeda. Begitu ya. Jadi layarnya di depannya ada touchscreen. Saat ini banyak barang yang bisa dihasilkan dari mainan kita bla bla bla. Senjata bahkan rumah gitu. Apakah hasil dari 3D printer bisa sebanding kuatnya dengan buatan manual atau non 3D printer? Ya enggak dong. Ini tergantung dari bahan apa yang dipakai. Karena biasanya yang dipakai kan resin tuh, sejenis resin ya kalau nggak salah. Dan bentuknya mentah dan dipanasin kemudian dicetak ulang. Saya kira nggak akan sekuat dari yang sebenarnya karena materialnya pun beda. Bisa jadi kalau pakai material yang lain, wah bisa jadi tuh. Ingat, printer 3D beda sama CNC ya. CNC kan membentuk, dia memahat. Tapi kalau 3D memang dibuat dari tidak ada jadi ada. Yang ngomongin senjata dulu sempat di YouTube tuh ada yang bikin senjata pakai 3D printer. Ini beneran nih, ini dicoba. Dan itu bener. Itu dipakai cuma 2 kali aja udah rusak. Ini nggak kuat memang. Ya memang ada ya. Oke. Tadi saya sebutin untuk bahan dari 3D itu sejenis resin, plastik atau karet gitu ya. Klaim Cina atau Indonesia yang katanya telah membangun bangunan dengan 3D itu dari bahan dasarnya apa ya? Aduh, saya nggak ngikutin itu ya. Udahlah, nggak usah ngikut-ikut. Kalau kalian ngikutin ini kasus klaim Cina atau Indonesia yang katanya telah membangun bangunan dengan printing, nggak tahu lah ya.
Saya nggak gitu waktu itu. Biasanya kalau bikin yang kayak gitu, dia bikin sebuah komponen kecil dulu, dibuat banyak, baru disusun. Ini nggak bisa tiba-tiba printernya gede, ngeprint dari rumah gitu nggak ada. Mau seberapa tinggi kan printernya kan? Oke, lanjut pertanyaannya. Ada perbedaan antara I/O yang dipetakan memori dan I/O yang terisolasi. Apa perbedaan antara I/O yang dipetakan memori dan I/O yang terisolasi? Ini pertanyaannya bagus nih. Mas Sandi Hernanto, ada nggak ananya? Cek. Gak ada. AFK ya? Ada, Pak. Oh ada. Dipetakan. Ini pernah dengar dari contoh kasusnya apa, Mas? Biar nanti saya nggak salah paham. Cuma lihat di Google sih, Pak. Oh gitu. Apa contohnya katanya? Output yang dipetakan memori. Output yang dipetakan memori itu seperti kayak kalian nyimpen sebuah file Ctrl S. Nah itu juga output, tapi disimpannya di memori, di hard disk. Ini memori juga hard disk. Jadi kalau kita ngomongin sistem, kalau ngomongin tentang memori, maka bayangannya jangan cuma ke RAM. Memori itu media penyimpan, hard disk pun termasuk memori. RAM memori, ROM juga memori. Kemudian ada register, ada cache, itu juga memori. Ya. Apa perbedaannya? Kalau bedanya kalau yang dipetakan di memori ya adanya bisa dibaca secara sistem aja. Kalau yang terisolasi ini baru kenal istilahnya yang terisolasi ini. Mungkin kayak ROM Mas ya, BIOS itu juga termasuk outputnya. Nah ini makanya saya tanya kok contoh kasusnya gimana nih kok bisa ada tanya I/O yang terisolasi gitu. Takutnya saya salah kaprah kalau jelasin. Oke Mas ya, nanti kita skip lagi dulu. Kenapa kada memiliki tingkat responsif lebih baik daripada mouse wireless? Wireless punya batas. Kenapa ada yang tanya, pakai wireless apa pakai kabel Pak? Ya, kalau masalah koneksi, kabel bagus. Jelas, bahannya nyentuh sama penyambungnya. Kalau wireless, Anda perlu receiver, perlu transmitter. Dua-duanya perlu, ya kan? Dan pakai, apa namanya? Udah nggak usah diganggu, biarin aja. Nggak apa-apa. Kalau wireless itu kan perlu udara gitu ya, jadi nggak harus ada halangan. Ya mau nggak mau nggak boleh ada halangan. Intinya di situ. Kemudian kualitas dari receiver sama transmitter juga ngaruh daripada kualitas si wirelessnya. By the way, kalau Anda punya WiFi atau router di rumah, berapa perangkat yang bisa connect? Ya, berapa? Enggak, saya tanya pernah berapa? Berapa 11 perangkat? 32, satu router. Satu router 32. Oke. Connect semua. Bisa nge-lag ya? Maksimal 25 enggak. Secara hardware wireless itu cuma 10 ya. Wireless itu cuma 10 maksimal. Kalau lebih dari itu nanti mesti ada yang switch channel dia. Enggak kerasa sih memang, enggak tahu. Cuma taunya nanti kalau sama-sama connect itu nanti satunya ada yang RTO, satunya enggak. Nanti satunya RTO, yang ini enggak, gitu. Itu kekurangan dari hardware-nya memang. Kalau ditanya apakah lebih baik mouse wired, wired dong, murah. Ya, walaupun sekarang yang wireless juga ada yang murah. Kalau pakai wireless Anda harus sedia baterai, gitu kan? Kalau wired enggak ya. Intinya gitu sih. Tanya lagi, saya penasaran dengan cara kerja printer Pak, baik printer digital printing maupun printer kertas. Iya, apa bedanya nih? Pada dasarnya cara kerja printer seperti apa Pak, sehingga pencetak soft copy menjadi hard copy? Oke. Materi ini ada di Cisco, ET Essential, secara detail sudah dijelasin tentang printer. Akan dijelasin detail banget ya. Saya akan jelasin sedikit-sedikit. Printer itu ada beberapa jenis. Boleh saya dibantu berapa jenisnya? Pertama, printer jenisnya apa? Yang kalian tahu deh, yang di sini, di kelas. Di rumah punya printer apa jenisnya? Gak punya printer? Nggak udah ya. Kalau ngeprint di wartel sampai apa? Warnet. Belum pernah ya? Oh ya. Belum pernah hard copy ya? Wow, keren ya. Paperless semua ya sekarang ya. Ya. Baik.
Kalau dapat nota di ini, tahu nggak printer apa namanya? Dapat nota di toko itu, Indomaret gitu misalnya. Tahu nggak printer apa itu? Ada yang tahu nggak? Ini online juga loh. Saya tanya di online juga loh ini. Thermal. Oke, ada yang jawab tuh. Oh, ada yang punya inkjet. Oke, laser. Ada yang thermal. Oke, terima kasih. Ada satu lagi. Ada yang satu ini. Dia udah disebutin sama temennya, sama Mas Ongki nih. Oke. Ada jenisnya, ada yang inkjet, ada yang laser, ada yang thermal. Nah, ada satu lagi nih yang jarang nih, yang tahu ini. Kayaknya jarang diketahui. Dot maksudnya gimana dot, Mas? Serbuk loh, anak yang serbuk. Lupa namanya ya. Yang satunya namanya dot matrix. Printer dot matrix. Inkjet saya jelasin aja sedikit-sedikit. Ini pengen tahu katanya. Jadi nanti kalau Anda udah punya akunnya IT Esensial, materinya lengkap tentang printer nih. Semua device nanti dibahas dia. Oh ya, sudah daftar semua ya? Kelasnya 10 ya? Oh ya. Yang individual ya? Nah, saya konfirmasi lagi, yang kemarin sebenarnya saya sudah konfirmasi, katanya sudah diberikan tapi kok nggak ada. Nanti tak coba lagi ya. Semoga minggu ini selesai. Baik, yang satunya inkjet. Inkjet itu sesuai namanya, ink tinta, jet berarti dia disemburkan, ditembakkan. Ya. Itu sebabnya printer yang biasa kita beli itu yang namanya inkjet, kertasnya di bawah kan? Ya, ada di atas. Nah, itu seperti itu cara kerjanya. Dia ditembakkan, disemprotin. Ya. Yang ngatur berarti adalah head printernya yang nanti ya. Yang kedua adalah laser. Nah, laser ini dia ada satu perangkat namanya drum, bentuknya memang bulat kayak gitu. Kertasnya dilewatin di situ. Nah, lasernya ada di dalam situ. Nanti saat laser dipanaskan sesuai dengan huruf-huruf itu, nanti kertasnya akan nempel. Terus, nah kan kepanasan tuh. Nah, tintanya nempel di kertasnya. Itu sebabnya kalau printer laser kalau selesai itu kan panas. Selesai panas. Apalagi kalau ngeprintnya banyak banget itu yang terakhir panas banget itu. Anget lah pokoknya ya. Yang ketiga, printer thermal. Nah, ini kalau kalian yang sering belanja pakai EDC, pakai kartu debit atau kartu kredit yang digesek itu, kan itu namanya EDC itu alatnya, yang buat pinnya itu. Kan tiba-tiba muncul tuh, kok nggak ada suaranya gitu kan? Nah itu namanya printer thermal. Printer thermal dia nggak pakai tinta di printernya, tapi tintanya ada pada kertasnya. Jadi kertasnya yang menjadi tintanya. Jadi kertasnya dipanasin maka muncul tulisannya. Itu namanya printer thermal. Jadi kalau dia isi ulang bukan isi ulang tinta, tapi isi ulang kertasnya memang wajib karena kertasnya khusus. Gitu ya. Kemudian yang satunya adalah dot matrix. Nah, ini printer dengan teknik yang lama nih. Dia akan biasanya namanya juga impact. Printer impact namanya. Memang dipukulkan. Jadi satu kayak non sing turu ya. Rapopo, santai wae. Dot printer ya. Ini kalau kalian pernah lihat printer yang agak besar, bunyinya agak berisik, krek gitu ya. Nah, itu printer dot matrix namanya. Atau biasanya disebut juga printer impact. Karena memang tulisan itu didapat dari diketik kayak orang ketik manual itu loh, dulu tahu ya. Dia kan di-impact kan? Diimpakkan tulisan K, dituliskan B, dituliskan kan, dipukul. Nah, kalau yang dot matrix itu dipukul menggunakan jarum. Ada jarum-jarum yang kecil-kecil itu. Kelebihannya adalah kalau dia kan seringnya dipakai buat nota ya, pakai nota kan. Karena kalau pakai itu dia bisa double banyak, dia bisa tembus ke belakangnya. Kalau pakai karbon itu ya, apa namanya itu, yang Anda dapat nota warna biru, yang satunya warna putih itu ya. Kopian itu cuma sekali aja udah bisa kalau pakai printer impact. Nah, dan yang kedua dia nggak bisa difotokopi. Kalau printer hasilnya dari printer impact itu susah difotokopi, bukannya nggak bisa, susah. Ini gambarnya nggak jelas. Oke, gitu ya. Nah, kenapa bisa jadi dari soft copy? Oh ya jelas datanya kan sudah ada ya, bentuknya dalam bentuk metrik, dia dikenalin menjadi sebuah data dan diurutkan kembali sesuai dengan urutannya dan menjadi data yang kita mau. Nah, nih ngomongin vendor nih.
Saat ini ada vendor laptop dan menaruh tombol power menyatu dengan keyboard laptop. Oke. Biasanya di atas. Bagaimanakah cara menyalakan laptop jika suatu saat keyboard mengalami kerusakan? Apakah ada cara lain selain menyalakan dengan tombol power? Ini kayaknya kerusakan terjadi pada komputer Anda nih. Iya Mas ya? Ahmad Nur Fauzi ya Mas ya? Ya, siapa nih? Di sini? Oh, tak kira di sini. Tak kira ya iya, tak kira. Oke. Sebentar ya. Ini belum saya konfirmasi. Kalau laptop kalau HP mungkin bisa tanpa kok tombol power itu masih bisa. Tapi kalau laptop saya belum nemuin kasusnya karena saya yang pernah saya bongkar-bongkar itu yang lama-lama tuh ya, Mas ya. Impact berarti hampir sama, ya hampir sama. Kalau Printer 3D itu pakai apa Pak? Pakai resin namanya. Udah dijelasin dari tadi ya. Kayaknya terlalu AFK ya. Ini yang nomor 1 saya belum bisa jawab karena memang saya juga nggak tahu caranya gimana karena tombol powernya nyatu jadi satu jadi tombol keyboard. Kalau keyboardnya rusak gimana Pak? Ya udah wassalam ya. Waalaikumsalam lah pokoknya nanti ya. Salah satu penyakit dari monitor adalah bleeding, kondisi di mana pojok layar mengalami cahaya yang lebih terang. Sebenarnya apa menyebabkan bleeding dari layar monitor? Mengapa dengan panel IPS lebih rentan mengalami bleeding daripada panel lainnya? IPS itu tahu nggak singkatannya apa? Saya lupa ya singkatannya. IPS, coba searching. IPS, ada yang bisa bantu nggak IPS? Oke, IPS ya. Apa IPS? Ada yang bisa bantu nggak? IPS. Bleeding itu kayak samping-sampingnya tiba-tiba muncul cahaya gitu loh. Apa? IPS? Apa? Implant? Oh, implant switching monitor ya. Waduh. Dia pakainya liquid ya? Dia pakainya liquid ya, masih pakai liquid, tapi teknologinya yang lebih baru. Ini kenapa begitu ya? Ini karena dia masih pakai liquid. Berdasarnya gini. Jadi prosesnya hampir sama. Penerangan cahayanya kan pakai liquid. Karena liquid itu rentan terhadap panas, maka lama kelamaan dia cukup pasti menguap. Pasti ada sedikit menguapnya. Nah, itu yang bisa menyebabkan bleeding atau burn in kalau di handphone. Pernah tahu burn in? Burn in itu warnanya kuning gitu loh, tiba-tiba redup gitu. Sini agak merah pink-pink gitu. Pernah ngalamin nggak? Belum pernah ya? Belum rusak sih HP-nya. Ini HP saya udah rusak. Kalau HP-nya kelamaan itu ya, kalau sudah sering buat ngegame, sering buat nyala, pokoknya LCD-nya on monitornya tinggi banget, biasanya akan mengalami yang seperti burn in namanya. Itu diganti harusnya udah, nggak bisa diapa-apain lagi. Diganti. Kalau punya saya belum punya alasan. Iya ngeframe betul, namanya ngeframe. Jadi biasanya karena udah terlalu lama dipakai, keseringan terus dalam jangka waktu yang lama dan panas, karena di dalamnya juga liquid, biasanya ngalamin pemuaian lebih tepatnya. Ya, gitu ya. Karena yang lain enggak. Kenapa? Dia satunya pakai LED soalnya. Yang satunya cahayanya lebih rendah. LCD itu kan lebih rendah. Baik, enggak ada lagi yang tanya nih. Oh, ada. Waduh, banyak sekali yang tanya. Input, mengapa mouse tidak bisa terjadi double click? Bisa, pakai makros. Emang ya? Pernah nyoba belum? Kalau Anda beli mouse yang murah ya nggak bisa, emang nggak bisa disetting. Tapi kalau yang sedikit agak mahal biasanya gitu ya, dia 250.000 lah. Bisa. Disetting makros. Jadi satu kali klik dia bacanya 2 kali, bisa. Tapi nggak mouse yang kayak ginian ya. Kalau mau kayak ginian berarti harus ya minimal ada 4 atau 8 tombol biasanya yang bisa disettingnya. Ada yang memperbolehkan, ada yang nggak bisa memperbolehkan yang kayak gini. Mengapa masih ada scanner yang harganya mahal padahal bisa menggunakan
all in one printer. Kualitasnya beda. Saya sudah merasakan sendiri. Anda pakai printer all in one yang ada scannernya dengan scanner asli yang Canon yang paling murah kan 800.000 tuh. Punyanya Canon tuh. Itu hasilnya beda, jauh banget. Karena DPI-nya kecerahannya beda. Saya pernah nyoba itu punya Canon juga sama, hanya saja hasilnya itu lebih lebih noise. Saya ngerasainnya lebih noise. Noise itu banyak titik-titiknya nggak jelas itu loh. Nah itu noise nah. Yang all on one printer. Kalau yang yang scanner nggak terlalu bermasalah ya. Tapi umur juga ngaruh ya, umur karena dia pakainya lampu soalnya. Kalau scanner, kalau bagi kalian yang belum profesional di bidang untuk scan ya scan all in one sih nggak masalah, oke lah ya, masih oke. Mungkin kalau kalian punya pekerjaan di bidang digital, misalkan digital printing kan perlu scanner juga ya, pakailah yang terpisah saja. Tapi kalau kalian punya pekerjaan kayak akuntan yang harus menyeken banyak nota misalnya, nah jangan pakai itu. Ada scanner lain yang bentuknya mirip kayak printer ya, kecil ya, ada kayak atas. Saya pernah nyeken 10 lembar itu cuma 10 detik. Cuma harganya lumayan. Ini nih, Fujitsu nih. Nih. Nah, ini printernya. Ini bukan flatbed ya, bukan flatbed scanner namanya. Ini yang berdiri ya. Jadi dia memang dari atas tuh. Nah, ini mau nyeken panjang tuh bisa tuh. Bedanya ya ini harganya. Tapi kecepatan bacanya juga beda sih. Murah ya? Murah nih. Kalau Sultan bilangnya murah. Gak flexing ya. Oke, gitu ya. Mengapa keyboard selain QWERTY ditinggalkan? Itu masalah kebiasaan saja. Dan pasar ya. Pasarnya banyaknya mintanya QWERTY ya kenapa harus bikin yang lain, ya kan? Contoh aja dulu keyboard bentuknya yang numerical masih dipakai sampai sekarang. Handphone masih kan? Masih dipakai. Masih pakai gitu. Masa populer enggak sih? Masih ada enggak ya? Masih ingat enggak ada dulu BlackBerry itu? Kayaknya ribet banget deh BlackBerry kan pakainya full QWERTY toh. Yang kecil gitu, nggak tahu ya kalau yang pernah pakai itu nggak tahu ya nyaman atau enggak itu. Saya mending saya beli Nokia N900 yang komunikator itu malah mendingan kan gede sekalian daripada yang pakai BlackBerry kecil itu loh maksudnya. Tapi saya nggak pernah beli yang komunikator belum ya. Lanjut. Nih, kalau ada yang mau tanya silakan ya. Apakah perbedaan hasil antara printer inkjet dan laser? Nah, bedanya banyak. Kalau yang laser warnanya dia nggak bleber kemana-mana. Kalau laser, kalau inkjet ada kemungkinan dia kemana-mana. Oh maksudnya double click ini fitur, penyakit Pak bukan fitur. Oh alah, maaf Mas baru kebaca ya. Sebentar, mengapa mouse bisa terjadi double click? Ini ada kedua kemungkinannya. Secara mechanical memang dia terjadi double click atau memang secara drivernya di setting terlalu cepat. Karena di setting di Windows itu ada yang satu klik langsung double click, ada tuh. Cari aja setting di mouse itu Mas ya. Control panel ya. Saya sukanya pakai yang lama, control panel. Ini oke. Baik kategori aja, large icon mouse. Nah, ini ada ya. Buttonnya ya, button konfigurasi nanti bisa dicek tuh. Klik turn on to klik on ini bisa nih. Nah, itu Anda bisa cek nanti di sini ya. Cara-caranya ada beberapa fungsi ya. Saya nggak suka klik kiri, Pak, sukanya klik kanan. Yang kanan itu lebih sunnah misalnya pakai kanan misalnya. Ya kan nggak suka klik kiri. Kan bisa kan? Ya misalkan seperti ada yang orangnya yang kidal kan biasanya suka lebih klik kiri. Yang kanan, yang kanan ya. Nah, gitu ya. Baik, lanjut dulu deh. Bahas pertanyaannya. Apakah akan memotong dan membuat motif secara detail hanya dengan menggunakan sketsnya? Sketsnya, maksudnya? Oh, ingat 3D printer bukan CNC ya. CNC itu yang memahat, kalau 3D printer bikin dari per
lembar, dari per lembar, satu lembar sampai menjadi batangan seperti itu. Yang dipakai saat ini jenis proyektor apa yang sering dipakai saat ini? Yang saat ini LCD proyektor sama DLP kalau nggak salah ya. Apa namanya tadi? Output, saya lupa. Ada di materi saya ya. Ini monitor proyektor. Nah, DLP nih, digital light processing sama LCD. Liquid crystal. Yang lebih baru yang pakainya LCOS tapi jarang nih, yang banyak di LCD sama DLP. DLP itu ciri-cirinya monitornya, proyektornya lebih kecil ukurannya daripada yang sekarang. Kalau Anda pakai yang tahu proyektor mini, dia pakainya DLP, bukan LCD. DLP itu pakai pantulan cahaya, pakai mirror dia. Kalau ini memang LCD yang memang ditembakkan. Jadi dari cahayanya dari liquid LCD-nya. Kalau yang DLP dia pakai pantulan cahaya. Dalam monitor ada istilah color gamut dan delta E, apa artinya? Nah ini saya belum paham nih ya. Daripada nanti saya salah jawab, nih belum paham nih saya color gamutnya. Nanti cari di internet ya. Ada yang bisa bantu mungkin? Setengah touch ya. Mengapa speaker lebih bagus suaranya ketika di kamar mandi? Ini kamu nggak pakai speaker nyanyi oleh HP mas. Jangankan kamu, saya aja kalau nyanyi lebih bagus di kamar mandi. Berarti kalau gitu kita ngajarnya dari kamar mandi aja pak, biar suaranya bagus. Itulah fungsinya teknologi, ada yang namanya equalizer mas ya. Sudah tahu kan ada teknologi namanya equalizer. By the way, di sini ada yang pernah bikin rekaman suaranya sendiri? Ada? Ada nggak? Suaranya sendiri dan dengerin suaranya sendiri. Ada yang kaget nggak suaranya sendiri? Ternyata suara saya kayak gini ya itu. Ada nggak? Ada? Ada dong, jelas ya. Mungkin rata-rata 90% mungkin orang kaget sama suaranya sendiri. Kenapa? Karena kita kalau dengerin suara kita sendiri, ini mabar nih kayaknya nih ya. Mabar. Oke. Minta tolong dong. Ya, oke. Kenapa kok suara kita kalau didengerin sendiri bagus menurut kita? Ya kan? Ya karena gendang telinga kita, suara kita kan resonansinya melewatin rahang kita. Jadi itu masih punya banyak hambatan. Tapi kalau kita dengerin rekaman kita, maka langsung ke gendang telinga kita. Nah, maka punya frekuensi pasti yang beda. Itu ya. Bedanya di situ. Ya kok suara di kamar mandi lebih bagus, Pak? Karena gaungnya itu sudah kita dengerin sendiri, kena gaung yang lain tambahin gitu ya. Ya begitu, kalau di luar kan los aja keluar, nggak ada pantulannya kemana-mana. Karena di room sama yang di luar itu beda. Itu equalizer pun juga ada yang kayak gitu. Nih, kalau dicentol low-nya ditinggiin kan jadi seperti ini. Oke, suaranya kan kayak bapak-bapak ya. Mama, ayo pulang. Jadi berkesan sekali kayaknya. Tapi kalau ini teknologi namanya equalizer. Kalau high-nya ditinggiin kan jadi gimana gitu ya. Nggak ada low-nya sama sekali. Jadi nggak wibawanya kurang. Katanya Pak Mario Teguh bilangnya gitu, suara itu mempengaruhi karakter kalian loh sebenarnya nanti. Coba Anda bayangkan orangnya tinggi gede, berotot, tiba-tiba suaranya halo gitu. Lucu nggak sih? Pernah dengar gitu kan? Ada kan? Igor siapa namanya itu, artis itu kan begitu suaranya dibuat begitu kan jadi lucu kan ya. Tapi ada ya suara orangnya kecil tapi suaranya gede gitu. Halo. Ya ada gitu ya. Pak biasanya orang yang gemuk itu suaranya bagus-bagus ya. Ada gitu ya. Ya nggak tahu lah, itu mujizat lah ya. Karunia Tuhan lah intinya gitu ya. Oke. Oke lah, gak nonton Bobby ya. Oke, lanjut. Ada yang tanya lagi gak nih? Oh nggak ada, sudah. Oke, ada pertanyaan lain nggak dari sini? Tidak ada? Selain presensi? Nggak ada ya? Cukup? Udah lapar semua nih kelihatannya. Habis ini pulang makan nggak apa-apa kok. Boleh. Boleh kan, nggak ada yang, apalagi ngekos nggak ada yang marahin kan? Tinggal makan aja. Aduh.
Kalau yang di rumah kan ditanya orang tua nih, kenapa kok makan? Lupa. Oh lupa, kalau lupa boleh dilanjutin, boleh. Tapi kalau lupa tuh jangan ditelan mas, diludahin mas, dilepeh, orang ditelan meneh gitu ya. Makan sembari nunggu buka, wah iya. Tadi harusnya sholat adzan asar itu boleh mas, karena adzan asar sama juga suaranya dengan adzan maghrib, sama kan? Ya sama ya. Berburu takjil, hari gini masih berburu takjil? Masih ada yang beginian nih. Coba-coba ya di Masjid UII mas. sudah tahu. Kalau Anda nggak mau, kalau mau lagi nih informasinya, kalau di Jogja masjid gede, Jogokarian juga di masjid gede yang di keraton itu, nah datang aja, banyak itu. Silakan ya. Gak usah sungkan, itu memang dikasih, memang benar-benar dikasih. Ya gitulah ya. Ya lumayan kan, anak kos dulu, anak kos. Siapa? Saya juga paham kok rasanya begitu. Berburu takjil, ikut datang, duduk gitu kan, disuguhin airnya satu-satu, belum buka, diminum. Belum buka. Oh iya, dingin, taruh lagi. Pernah gak gitu soalnya? Lupa. Kan kebiasaan kalau kita kumpul kalau pengajian gitu duduk disuguhin minum kan? Langsung diminum kan? Itu pas puasa maksudnya. Itu yang nggak boleh itu ya. Baik, ada lagi yang bertanya tentang input output? Nggak ada? Nggak ada ya? Ini materi yang ke-5 berarti ya. 5 berarti nanti kita habis lebaran kalian UTS ya. Gampang lah UTS-nya ya. Nggak usah dipikir. Karena saya tahu orang teman-teman Amikom itu hebat-hebat semua. Saya percaya semuanya hebat-hebat ya. Anjay, oh iya, anjay, oke. Saya kasih tahu kenapa teman-teman Amikom itu hebat dalam hal mengerjakan tugas. Karena kalau saya ngasih tugas itu bobotnya 1 minggu pekerjaannya. Ya, paham ya? Karena saya tahu bobotnya itu, beberapa dosen juga sama seperti itu. Beberapa dosen memberikan tugas itu, dia sudah tahu bobotnya ini akan selesai selama 1 minggu. Nah, teman-teman Amikom enggak. Dia sudah tahu kalau bobotnya itu 1 minggu, bisa dikerjakan 1 malam, sehari sebelum dikumpulkan, dan selesai. Hebat kan? Ya tak? Hebat. Kalian hebat. Maaf kalau saya ngomong pakai majas begini ya. Ya, oke? Ada yang begitu? Enggak. 3 hari sebelumnya? Enggak. Berarti 2 jam sebelumnya ya. Oh 1 jam ya? Oh iya. Ngerjakan tugas di saat ada temennya yang share. Oh, aku sudah tugasnya gitu ya. Baru semua ngerjain gitu ya. Iya, ya. Begitu ya. Terima kasih untuk hari ini. Sehat selalu buat kalian. Selamat berburu takjil. Biasanya kalau di Jogja dimanapun masjidnya ada takjilnya ya, selama masih ada kuota. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.